Halo hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel everybody. Ya, salam hari Isnin, hari yang orang bilang hari berkah ya. Selamat bekerja yang menonton saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi aku dapat salah satu video yang aku rasa sangat efek untuk militer Indonesia. Sebab kita tahu kalau namanya ranking militer di antara negara-negara, Indonesia ini salah satu militer yang boleh dikatakan cukup kuat lah. Jadi ini ada salah satu video daripada magazine, lompat 2 level militer Indonesia melesat naik ke ranking 13 sistem pertahanan udara canggih IKN. Nah, jadi sebelumnya nih dia ke ranking 15. Dalam 1 tahun dia dapat naik ke ranking 13. Ini aku boleh katakan cukup hebat lah ya. Tahu kalau namanya militer dari negara lain, dorang punya kekuasaan, dorang punya kekuatan memang luar biasa. Jadi aku mau tengok videonya guys. Anyway, sampai lama-lama lah. Let's go to the video. Pada tahun 2023 ini bos, tak main-main. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya naik 1 tingkat, tahun 2023 ini Indonesia pun naik sampai 2 tingkat. 2 tingkat ya, kaleng-kaleng, melepasi Egypt. Nah, lantas negara mana sajakah yang disalip Indonesia sampai peringkat militernya naik ke urutan 13? Dan apakah yang menyebabkannya naik? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari ibu kota baru Indonesia, bos. Tapi militer Indonesia kan, oh aku boleh cakap lah, dia punya sistem memang grade A. Ibu kota baru Indonesia harus dipasang atau diproteksi dengan sistem pertahanan udara yang kuat dan mengadopsi teknologi militer canggih, bos. Nah, lantas apakah alasan Lemhanas tiba-tiba membuat pernyataan seperti itu? Seperti apakah kekuatan yang dapat mengancam ibu kota baru di kemudian hari menurut hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional ini sebenarnya? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu. Dengar guys ya, apa yang membanggakan Indonesia nih? Oke. Berita pertama datang dari militer Indonesia yang ternyata tiba-tiba naik langsung 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Cukup sangar nih bos. Diwartakan oleh FIFA Militer yang mengutip dari situs Global Firepower, diketahui bahwa pada tahun 2023 ini militer Indonesia pun ternyata telah menguasai ranking alias peringkat ke-13 kekuatan militer dunia, bos. Padahal di tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 militer Indonesia pun masih berada pada ranking 15. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya naik 2 tangga ya, berada di ranking 16. Militer Indonesia melesat ke ranking 13 ini pun dengan mendepak kekuatan militer Iran dan Mesir yang masing-masing kini turun peringkat. Militer Iran yang awalnya menduduki peringkat 14 kini tersingkir turun ke peringkat 17. Sedangkan Mesir yang awalnya menduduki peringkat 12 turun ya, yang naik Indonesia 14. Nah, lumayan mantap nih bos. Meskipun ini cuma sebatas penghitungan lembaga asing, namun Global Firepower ini pun banyak dipakai dunia sebagai indeks perhitungan kekuatan militer. Global Firepower ini pun merilis peringkat militer Indonesia naik karena skor power indeksnya juga melesat dari 0,2251 kini menjadi 0,2221, di mana jika skor ganda naik semakin kecil, maka terhitung semakin kuatlah negara itu, bos. Nah, meskipun ranking ini sepertinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, di mana Ukraina yang saat ini sudah babak belur dihajar Rusia malah naik peringkat ke ranking 15. Namun sejatinya dalam beberapa tahun ini militer Indonesia pun memang terus berbenah, bos. Jumlah prajurit ditambah, alutsista makin naik, makin lama makin naik ya ranking Indonesia punya di mana Kemenhan, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Udara merupakan aktor utama di balik sukses naiknya ranking kekuatan militer Indonesia ini. Mantap jos. Wah, gila jo. Aku tidak tahu Malaysia di urutan keberapa. Nanti kamu komen di bawah guys. Memang mereka menghitung power suatu negara menggunakan banyak faktor, bos. Sampai 60 faktor. Banyak sekali. Mulai dari jumlah unit militer, kemampuan keuangan negara hingga kekuatan logistik dan kondisi geografis suatu negara. Sehingga dengan formula mereka yang unik ini memungkinkan negara-negara yang lebih kecil tapi berteknologi maju bisa bersaing dengan negara yang lebih besar. Contohnya tetangga kecil kita Singapura, bos, yang menduduki peringkat 29 terkuat di dunia, memegang posisi lebih tinggi daripada Malaysia yang hanya menduduki peringkat 42. Jauh. Di mana artinya jika kita melihat peringkat yang terpaut 13 level lebih tinggi,
Artinya Singapura pun bisa dengan mudah menginvasi negara Malaysia. Tapi jika melihat kenyataan sepertinya tidak bisa semudah itu, bos. Selain itu, seperti video admin terdahulu, perhitungan GFP ini pun didominasi oleh perhitungan kuantitatif atau jumlah dari alutsista itu sendiri, serta juga kurang memperhitungkan kualitas dan jenis dari alutsista yang dimiliki oleh suatu negara. Ada cara misalnya, dia ya, bos, untuk jet tempur, mereka hanya melihat atau menghitung jumlah dari jet tempur itu sendiri, tetapi tidak melihat jenis atau kondisinya. Misalnya nih bos, Singapura memiliki 10 unit jet tempur F-35 baru, sedangkan tetangganya memiliki 10 unit Sukhoi Su-30 tetapi sudah uzur, bahkan sudah rusak. Nah, hal itu pun jelas tidak bisa dijadikan perbandingan yang apple to apple. Jadi kenaikan peringkat ini pun sebenarnya tidak perlu terlalu kita bangga-banggakan, bos. Oke, mantap, mantap jos. Masing-masing ada cara pengiraan dia ya untuk level-level militer. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia, yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pengkajian strategi ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Admin kutip dari Jakarta Globe yang diwartakan oleh Defense Studies. Lemhanas pun baru-baru ini menyatakan bahwa ibu kota negara baru harus memasang sistem pertahanan udara yang kuat, bos. Pernyataan ini pun pastinya bukan asal-asalan, tetapi berdasarkan hasil pengkajian yang akurat, di mana Gubernur Lemhanas Bapak Andi Wijajanto dalam jumpa pers pada Rabu baru-baru ini pun mengatakan bahwa kami memperkirakan pertempuran pertama yang terjadi di ibu kota baru akan berpusat di udara yang melibatkan penggunaan teknologi baru, ujarnya. Di mana artinya nih bos, jika suatu saat terjadi pertempuran di wilayah ibu kota baru, maka pusat peperangan pun akan terjadi di wilayah udara. Bahkan itu juga akan menjadi hybrid dan cenderung menjadi pertarungan berteknologi tinggi di awal pertarungan, ujar beliau. Nah, cukup ngeri-ngeri sedap nih bos. Hal ini pun dinyatakan pasalnya menurut beliau, perang Rusia-Ukraina telah menunjukkan sejauh mana kemajuan teknologi militer saat ini, terutama yang berpusat pada udara, seperti yang terlihat pada penggunaan drone dan rudal hypersonic. Selain itu, kombinasi serangan cyber dan perang darat pun juga terjadi di awal perang yang memicu krisis energi dan pangan global. Jadi menurutnya, Indonesia pun harus segera mengadopsi teknologi terbaru dalam pertahanan udara dan pertahanan cyber. Pertahanan udara Indonesia pun mau sudah macam pertahanan luar negeri ya. Seperti yang kita lihat di perang Ukraina. Nah, cukup ngeri-ngeri tak sedap nih bos. Artinya ke depan drone-drone perang dengan kecerdasan buatan akan menguasai medan pertempuran dan ibu kota Nusantara Indonesia pun harus siap untuk menghadapi hal itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian. So guys, tadi info yang menyatakan militer Indonesia naik ke peringkat ke-13 daripada 15 seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan aku rasakan di sini sebagai orang yang bukan daripada Indonesia sendiri, aku ikut bangga ya. Bukan sebab apa tuh, sebab kalau namanya militer untuk melawan negara-negara yang lebih besar itu sesuatu yang tidak mudah. Indonesia dalam 1 tahun dia boleh naik 2 level, dan itu aku boleh katakan macam tadi Malaysia di peringkat 42. Memang jauh lah ya daripada Indonesia, tapi itu aku rasa memang lebihan pada negara masing-masing. Walau apapun itu, walaupun kita di peringkat di atas ataupun bawah, yang paling penting adalah menjaga keamanan negara, itu yang penting-penting guys. Anyway, kita doakan semoga negara kita sendiri Malaysia, Indonesia aman dan juga diberikan kekuatan dan juga semangat yang lebih kental lagi untuk para militer negara masing-masing. Anyway, terima kasih yang tengok video ni guys. Kita jumpa di next video macam biasa. Terima kasih yang support. Kita jumpa di next video macam biasa. Assalamualaikum. Thank you and I love you.